Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kami berdua kembali hadir di layar televisi Anda untuk mengabarkan sejumlah informasi seputar kota Parepare yang telah kami rangkum dalam program Apa Kabar Parepare kali ini. Bersama saya Adrianti Sulaiman. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare ikut andil dalam event tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menampilkan sejumlah produk. Dalam Pekan Raya Sulawesi Selatan tersebut, stan pemerintah Kota Parepare meraih juara ketiga. Stan pameran pemerintah Kota Parepare meraih peringkat ketiga pada ajang Pekan Raya Sulawesi Selatan yang ke-7 tahun 2021 setelah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Maros. Piala juara ketiga tersebut diterima Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang juga PLT Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare, Amarun Agung Hamka SSTP MSI. Pada malam penutupan di Arena Pekan Raya Sulsel Celebes Convention Center, Sabtu malam 20 November 2021. Stan pameran Pemkot Parepare pada ajang tahunan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menampilkan sejumlah produk UMKM. Kerajinan kerang-kerang, fashion hingga visualisasi perkembangan kemajuan kota Parepare. Pada pekan raya tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH menyempatkan hadir melihat secara langsung stan pameran Pemkot Parepare. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI. Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, Sekretaris Daerah Haji Iwan Asaat APMSI membuka workshop penyusunan analis kebutuhan ASN. Pada kegiatan ini, kebutuhan ASN di setiap instansi kini dapat dilihat melalui aplikasi Bangkom. Sekretaris Daerah Kota Parepare mewakili Wali Kota Parepare Dr. HM Tovan Pawe SHMH membuka workshop penyusunan analisis kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi melalui aplikasi Bangkom yang dilaksanakan di Hotel Kenari Parepare Senin 22 November 2021. Sekretaris Daerah Kota Parepare dalam sambutannya menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN dilakukan untuk mewujudkan penerapan manajemen atau pengelolaan pengembangan kompetensi ASN di Kota Parepare yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan, dan akuntabel. Dengan keberadaan ASN yang ada di Kota Parepare, apakah kompetensi yang dimiliki pemerintah Kota Parepare terhadap ASN yang ada itu sudah mampu menjawab perkembangan zaman ke depan terkait dengan bagaimana arah kebijakan pengembangan kepegawaian yang dilihat dari pusat sampai ke daerah, atau sesungguhnya dalam peta atau jendela kompetensi yang telah diatur dalam manajemen ASN, kita ini berada di kotak mana? Apakah kita masuk dalam kotak yang kebetulan solusinya memang harus disekolahkan, harus dipromosi, harus dimutasi, atau harus dipensiun dinikan? Karena nanti akan terlihat hasil kompetensi itu berdasarkan hasil merit system, akan kelihatan kita berada di kotak mana. Itu yang perlu kita sama-sama lihat, sama-sama cermati. Kegiatan workshop yang turut dihadiri Sekretaris BKPSDM Kota Parepare Adriani Idrus SPMM tersebut dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai negeri sipil mengenai pengembangan kompetensi sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dengan menghadirkan Andi Wahyudin SEMSI dan Widianto STMM pemateri dari Pusletbang KMP LAN RI Makassar dan diikuti para pejabat administrasi pengelola kepegawaian lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Daerah Kota Parepare melantik pengurus baru tim penggerak PKK Kota Parepare. Haji Wana Saat berharap semua pengurus yang dilantik dapat mengemban amanah sesuai pokjanya masing-masing. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG ke-49, Wali Kota Parepare melalui Sekretaris Daerah Haji Wana Saat mengajak tim penggerak PKK Parepare untuk terus berkontribusi dan memperkuat sinergitas dalam menurunkan angka stunting dan membantu pemerintah Kota Parepare dalam penanganan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Haji Wana Saat dalam sambutannya usai melantik pengurus PKK Parepare masa bakti 2018-2023 di Auditorium B.J. Habibie beberapa waktu lalu. Sekretaris Daerah Kota Parepare mengatakan PKK merupakan mitra kerja strategis pemerintah dan percepatan keberhasilan jauh lebih hebat jika bersinergi dengan PKK. Haji Wana Saat berharap semua pengurus yang dilantik ini dapat mengemban amanah untuk selalu bekerja sesuai pokjanya masing-masing. Karena ke depan ada dua permasalahan yang menjadi bagian yang harus didukung oleh PKK, yaitu stunting dan penanganan COVID-19. Rapat kerja hari ini, Kesatuan Gerak PKK hari ini, pelantikan dan sumpah hari ini adalah bagian momentum yang tidak terpisahkan sebagai bagian daripada kita ingin memperbaiki apa yang telah dilakukan selama ini untuk menjadi lebih baik. Itu harapan dari Bapak Wali Kota dalam sambutannya. Dan harapan itu terpatri dalam semua pengurus yang dilantik dan dikukuhkan pada pagi hari ini tanpa terkecuali. Karena nama-nama yang dimaksud diemban amanah untuk selalu bekerja sesuai dengan pokjanya masing-masing. Selain pelantikan pengurus pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-49 ini juga dilakukan penyerahan hadiah serta piagam penghargaan kepada para pemenang dalam Lomba Dai Cilik, Lomba Desain Batik Ciri Parepare, dan Lomba Administrasi. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Saudara, untuk percepatan vaksinasi di Kota Parepare, cara unik dilakukan Polres Parepare bekerjasama Warkop Rumah Kopi Sweetness. Setiap warga yang telah melakukan vaksinasi yang diselenggarakan Polres Parepare akan mendapatkan segelas kopi. Bekerjasama dengan Warkop Rumah Kopi Sweetness, Polres Parepare lakukan vaksinasi keliling untuk percepatan vaksinasi di Kota Parepare. Vaksinasi yang dilakukan di Warkop ini, warga yang ikut vaksinasi bisa mendapatkan kopi gratis. Ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri agar warga mau ikut vaksinasi. Untuk vaksinnya, Polres Parepare menggunakan vaksin jenis Sinovac dan menargetkan 50 peserta vaksinasi kali ini. Banyak fasilitas, tinggal menunggu. Karena kita tempatnya di Warkop, itu kita disediakan wifi, Anda boleh ngopi. Dan peraturan awal itu adalah sebelum Anda vaksin Anda harus sarapan dulu, seusahakan mungkin supaya data kenyamanan nggak terlalu bagus. Nah, dengan adanya tempat seperti ini, nah kita tuh bisa lebih fresh, lebih nggak ada tegang-tegangnya. Nggak bisa dipungkiri bahwa warga itu takut vaksin cuma karena satu, bukan vaksinnya, tapi jarum suntiknya. Dengan tempat-tempat seperti ini yang fresh, saya rasa mereka udah bisa mengurangi ketakutannya. Hari kami bekerja sama dengan Kopi Sweetness. Dia mempersiapkan snack sama menyiapkan kopi dengan wifi setelah menerima vaksinasi. Itu secara gratis ya Bu? Iya, secara gratis, alhamdulillah. Untuk vaksin yang sekarang Bu, jenis yang digunakan? Masih Sinovac Pak. Masih Sinovac. Kami Sinovac yang kami siapkan mau dosis 1 maupun dosis 2. Untuk target hari ini? Persiapan target untuk hari ini sekitar 25 vial yang kami siapkan. Antusias masyarakat masih banyak ya? Masih tinggi, ya? banyak, alhamdulillah. Polres sendiri masih sering melakukan vaksinasi Bu? Masih, kami tiap hari buka. Kalau misalnya kami tidak keluar, kami siapkan di klinik. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Jika biasanya pria dengan tubuh kekar identik dengan kuat dan tidak penakut, beda halnya dengan pria yang satu ini. Meski memiliki tubuh yang kekar, ia nampak ketakutan saat hendak divaksin oleh tim vaksinasi. Pria ini diketahui fobia dengan jarum suntik. Suasana vaksinasi keliling yang digelar Polres Parepare diwarnai dengan aksi warga yang ketakutan akan divaksin COVID-19.
Warga yang ikut vaksin ini terlihat ketakutan saat hendak disuntik oleh tim vaksinasi Polres Parepare. Pria bertubuh kekar ini diketahui fobia akan jarum suntik dan baru mengikuti vaksin dosis pertama. Akibatnya, pria ini harus ditangani oleh tim vaksinasi agar dapat segera divaksin. Baim, nama pria ini, mengaku memang ketakutan akan jarum suntik, namun karena wajib ikut vaksin, dirinya memberanikan diri untuk ikut vaksin. Sudah lega, karena sudah aman dari COVID, segar. Segar ya. Tadi kenapa Pak bisa panik Pak? Ya, biasanya saya paling takut dengan jarum suntik, tapi karena kita harus mematuhi aturan pemerintah, ya akhirnya saya disuntik. Tapi memang sudah ada kesadaran sendiri mau ikut? Ya, sudah ada kesadaran sendiri. Ini dosis pertama? Iya, dosis pertama ini. Insya Allah nanti bulan 12, dosis kedua lagi. Nah, kepada teman-teman yang takut jarum suntik kan tadi sudah takut, apa yang akan disampaikan Pak? Ya, jangan takut, mudah-mudahan bisa harus baca doa dulu ya sebelum disuntik agar berani ya. Berani. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Saudara, tim penggerak PKK Kota Parepare melakukan anjang sana turun memberikan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-49, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan usai membuka rapat kerja melakukan bakti sosial berupa anjang sana bersama beberapa pengurus. Anjang sana dilakukan di beberapa titik ini, dikoordinir oleh Pokja 3 dengan agenda rutin Tim Penggerak PKK Kota Parepare untuk turun memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Hal ini diungkapkan Haja Erna Rashid Taufan saat memimpin anjang sana di Kelurahan Labukang beberapa waktu lalu. Kegiatan pada hari ini adalah anjang sana PKK ke masyarakat yang dinilai perlu kita bantu. Ya, memang ini kegiatan rutin dari PKK dan hari ini dikoordinir oleh Pokja 3 yang mana diketuai oleh Ibu Haja Alwatia, Kepala Dinas BKKBN Kota Parepare. Jadi hari ini sekarang ini di Kecamatan Ujung dan ini kita merata di 4 kecamatan. Di dalam rangka Hari Gerak PKK. Tadi barusan kita memperingati harinya, ada juga lomba desain motif khas Parepare. Ya, itu tadi sudah diumumkan, kemudian ini masih dalam rangkaian dari Hari Gerak PKK. Masing-masing jumlah penerima bantuan paket sembako di setiap kecamatan yakni sebanyak 25 orang penerima. Tidak hanya menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada warga, namun pada kegiatan itu juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare mensosialisasikan kepada warga agar melakukan vaksinasi COVID-19 serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Sri Ayu, TV Peduli, mengabarkan. Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia yang juga merupakan anak wali kota ketiga Parepare, Rizal Malarangeng, berkunjung ke Kota Parepare. Kesempatan ini digunakan untuk bernostalgia dan juga mengunjungi makam ayahnya. Anak mantan wali kota Parepare ketiga Rizal Malarangeng berkunjung ke Kota Parepare. Dalam kunjungannya itu disambut oleh jajaran pemerintah kota dan beberapa tokoh politisi Golkar, seperti Sekretaris Daerah Kota Parepare Iwan Asaat dan beberapa kadis. Ketua TPPKK Erna Rashid Taufan juga mantan Ketua PMI Taqiyuddin Jabbar. Dalam kunjungan itu, Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia TBK Rizal Malarangeng mengunjungi makam ayahnya yakni almarhum Andi Malarangeng, mantan wali kota Parepare ketiga periode 1936 hingga 1972. Berkunjung ke Telkom Parepare karena melihat pertumbuhan yang meningkat, berkeliling destinasi wisata ikon Kota Parepare yang dinilai sangat berkembang, dan bertemu dengan masyarakat dengan membagikan tanah milik keluarganya kepada masyarakat Kota Parepare. Pulang ke kampung halaman membuatnya merasa senang, tidak hanya bernostalgia, tapi juga karena melihat perkembangan Kota Parepare dengan hadirnya Rumah Sakit Regional Hasri Ainun Habibi dan lainnya yang menjadi kebanggaan.
Banyak acara keluarga, kan saya masih ala kubur udah lama, terus ada ketemu masyarakat untuk membagi beberapa petak tanah lah untuk masyarakat, milik keluarga kita berikan. Kemudian ke kunjungan ke Telkom nih, karena saya sebagai komisaris, dan di sini kan prestasinya Telkom bagus sekali, pertumbuhannya itu sampai 33% ya. Jadi kelihatannya memang membanggakan. Nah, memang Kota Parepare ini dari dulu kan dia menjadi pusat perhubungan dari berbagai daerah dari Palopo, Toraja, Entrekang, Pindrang. Jadi kita senang melihat perkembangan yang sangat cepat. Bahkan dari sini kita bisa lihat rumah sakit Ibu Hasri Ainun Adi dulu luar biasa. Ini kan Sumpah Minangae, sungai yang terkenal dulu waktu saya kecil. Di sini kita berenang. Kalau kita mau air asin kita ke Lumpuy. Jadi ini tempat yang sangat bagus, sangat menyenangkan. Dan kebetulan dapat restoran yang juga sangat bagus. Ini pas banget. Begitu seberang jembatan, masuk gapura kita lihat kanan, ini dia nih. Itu tempat yang sangat bagus. Jadi terima kasih. Saya kira buat warga Parepare, membuat ini kita semua merasa, saya anggaplah anak Parepare di perantauan. Jadi ikut senang dengan perkembangan. Begitu. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu agenda kunjungan Rizal Malarangeng ke Kota Parepare yakni terkait rencana menjadikan rumah wali kota ketiga Kota Parepare Andi Malarangeng sebagai perpustakaan umum dan pusat belajar untuk masyarakat Kota Parepare. Rumah jabatan wali kota ketiga Parepare juga menjadi salah satu agenda kunjungan Rizal Malarangeng saat ke Kota Parepare pada Jumat 19 November 2021. Rujak yang hingga saat ini belum berubah bentuk sejak ditinggali Andi Malarangeng saat menjabat dulu itu nantinya bakal dijadikan perpustakaan umum dan pusat belajar untuk masyarakat Kota Parepare. Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia TBK yang juga merupakan anak kedua dari Andi Malarangeng, Rizal Malarangeng, mengatakan rumah itu merupakan pemberian Pemda kepada keluarga kemudian dirawat hingga saat ini. Baik bangunan maupun tanaman di halaman rumah dijaga dan nantinya akan dijadikan perpustakaan agar manfaatnya lebih besar lagi untuk masyarakat Kota Parepare. Kalau rumah ini dulu almarhum ayah saya waktu menjadi wali kota dari tahun 69 sampai tahun 72, ini adalah rumah dinas wali kota karena beliau meninggal pada saat bertugas dan alhamdulillah dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai wali kota yang juga cukup sukses, sehingga pemerintah daerah memberikan kepada keluarga sebagai kenang-kenangan dan penghargaan, dan kami rawat terus sampai sekarang setelah 50 tahun tanpa mengubah sedikit pun. Jadi paling-paling kita perbaikin atapnya, kita cat, kita bersihkan, tapi semua bentuknya sama sebagaimana pada saat diserahkan oleh pemerintah daerah. Insya Allah kita mau mudah-mudahan bisa jadi perpustakaan umum buat masyarakat, bisa dimanfaatkan. Yang jelas suasananya, bangunannya, bentuknya kita rawat, kita pertahankan, tidak ada sedikit pun dia berubah. Insya Allah akan begitu terus. Mudah-mudahan ini proyek istri saya, mudah-mudahan insya Allah bisa secepatnya. Jadi biar manfaatnya juga lebih besar lagi. Kita coba. Mudah-mudahan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.